Pemuda secara tidak sengaja menemukan bahwa waktu di dalam warnet adalah 23 tahun yang lalu. Dia segera mencari komputer untuk login ke akun permainannya sendiri. Hanya karena di dalam tas permainannya disimpan cincin mati. Ternyata masih ada cincin mati. Maka pemuda segera menemukan permainannya sendiri. Ketua guild ingin menjual cincin itu. Pihak lain dengan cepat menawar langsung 5.000 dan membeli cincin mati ini. Harus diketahui bahwa di era 90-an yang kekurangan materi, ini adalah jumlah uang yang besar. Astaga, astaga, mati, sangat keren. Cincin mati seperti ini. Aku sudah membeli. 5.000 bagaimana? 5.000. Terlalu sedikit. Aku menambahkan uang. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku sebenarnya ingin menjual dengan 30.000. 30.000. Apakah kita adalah saudara di hati? Harga yang kamu tawarkan 30.000 adalah harga teman. Apakah kamu berani mengatakannya? Aku bahkan tidak berani memberikannya. Sekarang di badanku tidak ada begitu banyak uang. Dan dengan tegas berjanji, terima kasih. Aku akan mengirimkan 47.000 itu. Aku akan mengirimkannya ke kamu. Boleh tidak? Boleh. Pemuda tahu bahwa dia terlalu kecanduan bermain game dan mengabaikan keluarganya. Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu. Kemudian kamu bisa mengenali jalan. Baiklah, terima kasih. Dengan begitu, pemuda itu membawa uang hasil penjualan cincin 3.000 yuan kembali ke rumah. Namun, dia melihat istrinya bersama anak perempuannya bersiap-siap untuk meninggalkan rumah. Pemuda tahu bahwa dia terlalu terpaku pada permainan, mengabaikan keluarganya, menyebabkan istrinya kecewa padanya. Maka dia segera menghentikan istrinya, dan dengan tegas berjanji bahwa dia telah berhenti bermain game. Dia akan bekerja keras untuk menghasilkan uang, agar istri dan anak perempuannya bisa hidup bahagia. Namun, istri sudah bosan mendengar janji suaminya. Melihat bahwa istrinya tidak percaya, pemuda segera mengeluarkan uang hasil penjualan cincin. Sejumlah 3.000 yuan yang diperoleh dari penjualan cincin. Tidak terduga, reaksi pertama istri adalah bahwa anak muda pergi meminjam uang dengan bunga tinggi. Kamu salah paham, Suya. Aku telah menjual akun game aku. Ini uang dari penjualan akun. Keluarga kita berutang pada Bibi Li. Aku juga membayar kembali uang Bibi Zhao. Sisanya 2.000 lebih. Kamu pegang. Kamu menjual akun game kamu. Dibandingkan dengan kalian, akun game tidak berharga. Suya, aku tidak akan pernah bermain game lagi. Hidup bahagia bersama kalian. Barulah pada saat itu istri percaya pada suaminya. Dia benar-benar telah berubah. Maka memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua. Namun pada saat itu, adik ipar tiba-tiba datang. Langsung meminta 2.000 yuan kepada kakak perempuannya. Ternyata dia kecanduan judi. Berutang jumlah besar dengan bunga tinggi. Jika tidak membayar hari ini, mereka akan memotongnya menjadi potongan. 2.000. Bagaimana kamu bisa berutang sebanyak itu? Apakah kamu lagi bermain saham? Jangan tanya lagi. Sangat menjengkelkan. Cepat ambilkan aku uangnya. Zhou Ze, kamu sendiri yang berutang. Kenapa harus membiarkan kakakmu membayar utangmu? Aku sedang berbicara dengan kakakku. Giliranmu, sampah ini, untuk ikut campur. Lagi pula, dia adalah kakakku. Harus membayar untukku. 2.000. Jangan banyak omong. Segera ambil uang. Tutup mulutmu. Saat itulah dua pria botak yang menyeramkan tiba-tiba muncul. Masuk dengan kasar. Dan mengancam untuk membayar utang hari ini dengan bunga. Atau membayar 4.000 sendiri. Atau menggunakan istri pemuda itu sebagai jaminan. Bahkan mengancam bahwa tidak ada yang pernah berani menunggak utang kepada geng mereka, King Long. Mendengar tentang pemuda King Long, tiba-tiba teringat bahwa ini adalah kekuatan di bawah ketua. Maka segera bertanya apakah mereka. Melihat dua pria botak terkejut, pemuda itu yakin dia menebak dengan benar. Langsung menelepon ketua. Halo, ketua. Apakah kamu memiliki organisasi yang disebut King Long Gang? Tidak apa-apa. Ada dua orang yang tidak tahu diri datang ke rumah kita untuk memungut pinjaman dengan bunga tinggi. Apa? Siapa orangnya? Berani mengganggu bahkan saudaraku. Tunggu saja, aku akan segera ke sana. Berikan telepon kepada mereka. Halo, siapa bos kalian? Mengganggu saudaraku. Melihat pemuda telah menakuti dua pria botak, terkejut. Namun, keponakan di sampingnya malah pada saat itu mengungkap aib pemuda. Mengatakan bahwa pemuda hanyalah seorang pecandu game yang tidak berguna. Tidak mungkin mengenal orang sekelas itu. Kesempatan besar. Pria botak langsung tersadar. Langsung menyerang pemuda dengan marah. Tanpa menunggu ketua di sana selesai berbicara. Langsung merusak ponsel. Kamu sembarangan menelepon. Berani-beraninya pura-pura kuat. Memberimu satu kesempatan terakhir. Entah bayar 2.000 atau biarkan istri kalian pergi bersama kami. Kalau tidak,
Aku membunuh kalian bertiga. Siapa bilang kakakku tak punya uang? Saat yang genting, ketua datang tepat waktu dan menghentikan mereka. Bukannya butuh uang? Cukup atau tidak? Cukup. Ini sudah sangat cukup. Kakak ipar, kamu ini mendadak kaya ya? Kamu bilang kamu. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kita kan keluarga. Kamu masih menyembunyikan sesuatu. Lihatlah, apa urusanmu dengan kekayaanku? Apa hubungannya denganmu? Kakak ipar, kita sebagai keluarga tidak boleh mengucapkan kata-kata itu. Mari kita menghasilkan uang bersama di masa depan. Kamu setuju kan, Kak? Baiklah, masalah kakakku sudah selesai. Sekarang, saatnya menyelesaikan urusanku sekarang. Tadi siapa yang berani menjatuhkan ponselku? Bos, kamu kenal aku. Mereka berdua. Mereka adalah orang dari gengmu. Pasti mengenal kamu. Maafkan aku, saudara. Ini adalah kesalahanku. Aku tidak mengawasi bawahanku dengan baik. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Penjelasan yang memuaskan. Aku tidak ingin mendengar lagi suara mereka berdua. Bos, tolong maafkan. Bos, tolong maafkanlah. Tolong ampuni aku. Bawa pergi. Tolong maafkan aku, bos. Oh iya, saudara. Tolong maafkan aku, bos. Kamu mau apa? Kak, kamu terlalu baik. Qin Yu adalah suami kakak aku. Hari ini adalah kecelakaan. Saat-saat penting. Bahkan saudara perempuan sendiri bisa dijual, bodoh. Kamu juga pantas memanggilnya kakak ipar aku. Pergi, Qin Yu. Setidaknya, aku juga memanggilmu saudara ipar. Berikan aku sedikit rasa hormat. Biarkan saudaraku memberimu rasa hormat. Aku akan memberimu beberapa tamparan. Kamu mau atau tidak? Qin Yu, kamu pikir kamu hebat karena menghasilkan uang? Kamu tunggu saja. Letakkan. Kamu tunggu saja. Baiklah, saudara. Uang juga telah diserahkan. Aku segera pergi. Begitu tergesa-gesa. Duduk sebentar. Tidak ada waktu. Pasar saham sedang turun. Ayahku selalu memintaku untuk duduk di depan komputer. Tidak mungkin sama sekali. Saham. Kamu juga tahu tentang itu. Aku mengerti sedikit. Hubungan ini baik. Pulanglah denganku seperti ini. Bantu aku mengawasi pasar saham. Biar aku merasa senang lagi. Ayo pergi. Astaga. Tentu saja, Xiao Yu. Pasar saham membuatmu bermain dengan baik. Kamu sama sekali tidak tahu. Beberapa waktu lalu aku sendiri bergegas. Akhirnya kehilangan puluhan ribu. Ayahku marah padaku. Saham beberapa waktu lalu. Setiap orang yang masuk harus membayar. Tapi mulai dari sore ini, setelah jam 4 akan berbeda. Asalkan bersedia berinvestasi, pasti akan mendapat untung besar. Serius? Omong kosongmu terdengar seperti nyata. Apakah kamu meramalkan masa depan? Aku tidak punya kemampuan meramalkan masa depan. Jika aku bilang, aku melakukan perjalanan dari masa depan. Kamu percaya atau tidak? Santai. Jangan bercanda. Aku sedang berbicara serius denganmu. Tenang saja, pasti akan untung besar. Oh ya, ini. Di kartu ini ada 200 ribu. Gunakan dengan bebas. Jika kalah, itu tanggung jawabku. Jika menang, kita berdua mendapat bagian. Bos memang beda. Sangat berani. Aku kagum. Sepertinya, Suya pasti sudah pergi ke bank. Masukkan uang ke dalam kartu. Ditambah lagi dengan 200 ribu milik Zheng Shao. Itu berarti 240 ribu. Cukup. Akhirnya selesai. Dow Jones dan Nasdaq. Hari ini akan ada kenaikan yang signifikan. Modal 200 ribu aku ini melipat gandakan menjadi 10 kali lipat bukanlah masalah. Akhirnya bisa duduk dan menunggu uang masuk. Astaga, baguslah, kamu ini. Tak terduga kamu begitu hebat. Hari ini kita benar-benar untung besar. Aku pikir ayahku masih belum mau bicara. Aku selalu tidak bekerja serius sepanjang hari. Hanya tahu bermain game. Sudahlah, meningkat sampai pada titik ini. Sudah hampir selesai.
Aku sudah menjual semua saham kita. Semuanya terjual. Keuntungan setidaknya 10 kali lipat. Astaga, benar-benar melipat gandakan 10 kali lipat. Xiao Yu, kamu benar-benar berbakat. Benar-benar hanya keberuntungan. Kamu sudah terlalu merendah. Kamu merendah di depan orang lain, sudahlah merendah. Kamu masih menyembunyikan hal-hal dari saudara sendiri. Tapi jangan khawatir. Sepakat 50-50. Mari kita berikan 50-50. Kamu keluarkan 40.000 yuan untuk investasi. Sisanya 2 juta. Kita berdua setengah-setengah. Jadi aku, terima kasih. Kamu mau apa dengan baik-baik padaku? Tunggu sebentar. Halo Laolin. Aku akan memberikanmu nomor kartu. Transfer 140.000 ke kartu ini. Ya, sekarang. Baiklah. Jadi aku akan pulang dulu. Sampai jumpa lain waktu. Jangan ubah rencana. Kamu besok. Ayo temani aku ke acara apa itu? Gala amal lelang malam itu. Aku akan merasa bosan pergi sendirian. Bukan acara lelang amal ini. Aku. Sudah diputuskan begitu. Aku akan menjemputmu besok. Sudahlah, pergilah. Aku tidak akan menahanmu lagi. Aku, penguasa kota pasir, akan pergi menjaga tanahku. Baik, sampai jumpa besok. Selamat tinggal, ya. Aku adalah Tianyao. Kalau kamu saudaraku, datanglah dan serang aku. Dia benar-benar mengganggu. Jangan bicara lagi. Mengendarai mobil. Lelang akan segera dimulai. Cari ibu. Ayo. Suya. Jadi aku akan pergi duluan. Pulanglah lebih awal. Xiao Yu, masuklah dulu dan tunggulah aku. Aku akan pergi parkir mobil. Malam ini gala amal lelang akan segera dimulai. Hai, teman kecil ini, terlihat asing. Tapi ini pertama kali ke Dongcheng. Maaf, Tuan, kamu salah paham. Aku adalah penduduk Dongcheng. Hanya saja, biasanya jarang ke tempat seperti ini. Ini pertama kalinya. Terima kasih atas kehadiran kamu hari ini. Lelang amal hari ini dimulai secara resmi. Barang lelang pertama adalah cermin tembaga dinasti Han. Harga awal 3 juta, 320 juta, 4 juta. Tuan, barang lelang hari ini. Sebaiknya jangan ikut lelang. Mengapa kamu berkata begitu? Lelang hari ini sangat berbahaya. Dan penyelenggara tidak jujur. Siapa yang ikut lelang akan merugi. Artinya teman kecil, barang ini adalah barang palsu. Tidak ada bukti atas perkataanmu. Tidak ada dasar yang jelas. Jika Tuan percaya padaku, tolong jangan ikut lelang. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pria ini, pendapat kamu terlalu mutlak. Xiao Pi, izinkan aku memperkenalkan. Ini cucuku, baru saja kembali dari luar negeri. Dia mengkhususkan diri dalam restorasi benda-benda bersejarah. Jadi dia ahli dalam penilaian barang antik. Dia memiliki pengetahuan yang luas di bidang ini. Yang baru saja kamu katakan. Tapi itu benar. Jika Tuan Qian percaya padaku, aku akan tetap pada pendirianku. Barang lelang hari ini, sebaiknya jangan disentuh. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Lelang hari ini, jika sesekali muncul 1 atau 2 barang palsu, masih mungkin. Akhirnya siapa tidak bisa menghindari kesalahan, tapi mengatakan semuanya palsu. Aku pikir penyelenggara belum seberani itu. Mungkin kamu salah lihat. Kamu bilang kaca tembaga ini palsu, atau kamu bilang ini semua barang palsu. Barang lelang hari ini sebagian besar palsu. Kamu terlalu mutlak. Hari ini tidak mungkin ada begitu banyak barang palsu. Menurutku, anak ini hanya mencari perhatian karena kalian tidak percaya. Kalau begitu, silakan lelang. Kalau lelang, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Barang dengan kondisi begitu bagus, itu bisa jadi palsu. Aku menawarkan 5 juta. Dia punya uang sebanyak itu. Pria ini menawar 5 juta. Ada tawaran lebih tinggi. 5 juta, tawaran ketiga. Tolong lihat-lihat. Terjual. Kondisinya sangat bagus. Aku sudah memberikan tawaran. Aku tawar, kamu beli saja. Terlalu mahal. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Jangan mempengaruhi aku. Uangnya sedikit. Kamu bekerja keras. Tolong lihat-lihat.
Barang ini asli atau palsu? Kondisinya sangat bagus. Bukan barang palsu. 5 juta tidak rugi. Bahkan bisa mendapat untung. Aku sudah tahu. Orang ini tidak berguna, hanya berbicara omong kosong. Aku menyarankan kamu berbicara dengan hati-hati. Hati-hati nanti. Akan diusir oleh penyelenggara. Yang penting kamu senang. Teknik penuaan pada cermin tembaga ini sangat luar biasa. Namun seberapa hebat pun, tidak bisa menyembunyikan. Itulah kebenaran bahwa ini adalah barang palsu. Nilainya tidak akan melebihi 50.000. Apakah kamu meragukanku? Dunia barang antik sangat kompleks. Ada banyak penipuan. Seringkali bukan untuk orang awam, tetapi untuk orang-orang seperti kalian. Para ahli yang sangat percaya diri. Pengalaman bisa menipu. Aku sudah bilang, percaya atau tidak. Oleh kamu, barang lelang kedua adalah cincin naga berukir dari batu giok putih era dinasti Song. Harga awal, anak kecil. Cincin naga ini. Bisakah kamu membedakan yang asli palsu? Jenis cincin naga ini tidak banyak beredar di pasaran. Biaya pembuatan palsu tinggi. Sepertinya asli. Anak kecil, menurutmu bagaimana? Cincin naga ini sama seperti cermin tembaga itu. Barang palsu. Pembicaraan besar, tapi harus membayar harganya. Beberapa orang tidak tahu diri. Sudah saatnya sekarang. Masih berpura-pura. Jika kamu tidak percaya padaku, maka lanjutkan saja lelangnya. Lelang saja. Kamu pikir aku akan tertipu? 650 juta. Ini juga terlalu tinggi. Wanita ini menawar 650 juta. Apakah ada penawaran lebih tinggi? 650 juta untuk kedua kalinya. Terjual. Barang antik ini. Jelas barang antik. Kamu masih bilang itu palsu? Benar-benar tidak berpengetahuan. Senanglah kalau kamu bahagia. Jangan menangis nanti. Sahabat, kamu masih berpura-pura. Aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Selanjutnya, mari kita sambut barang lelang ketiga kami. Porselen biru dan putih dinasti Yuan. Porselen biru dan putih ini, karena belum diverifikasi, jadi tidak ada harga lelang. Semua orang bisa datang dan menilai sendiri, dan memberikan harga. Itu dia, pola ini tidak terlalu benar. Aksiu, kamu juga pergi melihat. Porselen biru dan putih dari dinasti Yuan. Tidak biasa ditemui. Jika itu asli, kita akan membelinya. Anak muda, porselen biru dan putih ini, menurutmu bagaimana? Barang lelang hari ini, hanya porselen biru dan putih ini, layak untuk dilelang. Maksud anak muda adalah, porselen biru dan putih ini, adalah barang asli. Bagaimana menurutmu? Kondisinya masih bagus. Sayangnya ini barang palsu. Banyak penilai barang antik di sini. Semua menilai ini palsu. Lihatlah, aku sudah bilang, anak ini benar-benar berbohong. Orang lain bilang itu asli. Dia malah bilang itu palsu. Orang lain menilai itu palsu. Dia malah bilang itu asli. Anak muda Xiaopi, kamu bilang porselen biru dan putih ini asli. Apakah ada dasar untuk ini? Tapi aku yakin, itu asli. Barang porselen biru dan putih ini, aku menawar 200.000. Apa yang kamu katakan? Botol porselen biru dan putih ini bukanlah. Sudah diidentifikasi sebagai palsu. Bahkan penyelenggara pun tidak memberikan harga dasar. Jelas sudah mengetahui keaslian porselen biru dan putih. Sepertinya akan dilelang. Ternyata masih ada yang menawar. Mengatakan padamu tidak berguna. Benar-benar tidak salah tentangmu. Barang palsu yang tidak diminati siapapun. Kamu dianggap sebagai harta berharga. Anak kecil. Porselen biru dan putih ini sudah diidentifikasi oleh banyak ahli penilai. Diidentifikasi sebagai palsu. Barang seperti ini tidak sebanding dengan harganya. Harga tak sebanding dengan keinginan. Aku tertarik pada porselen biru dan putih ini. Sepertinya cocok dengan selera aku. Tuan Qian, jangan lagi membujuk aku. Tuan ini menawar 200.000. Ada yang lebih tinggi lagi. Satu barang palsu. Siapa yang menawar, dia yang bodoh. Barang ini jualkan padaku dengan 20.000. Bagiku itu terlalu mahal. 200.000 sekali. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Apakah kamu mengenalnya? Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya. Ini apa? Benar-benar seorang yang tertipu. 200.000. Membeli barang palsu.
Tunggu saja sampai kamu menangis. Siapa yang bisa tertawa sampai akhir? Belum tentu kan? Kamu yang tidak berguna. Kamu sangat percaya diri ya? Menghabiskan 200.000 untuk barang palsu. Kamu sangat sombong. Diperkirakan, hanya pura-pura kaya. Memaksakan diri untuk bersikap keras. Selanjutnya, adalah barang lelang dari acara ini. Barang lelang keempat. Sebentar. Siapa? Yang mana? Maaf kepada semua. Jangan lanjutkan lelangnya dulu. Lelang dihentikan sebentar. Kamu siapa? Kalau kamu bilang berhenti, ya berhenti. Sekarang aku tidak punya waktu. Tidak peduli dengan kalian berdua. Tahu diri. Cepat pergi dari sini. Sifatnya tidak kecil. Berani menyuruh aku pergi. Kamu pikir, kamu siapa? Ada apa? Lelang ini, ada yang salah. Semua yang dilelang hari ini, semuanya palsu. Ayahku meminta aku datang segera, memerintahkan untuk menghentikan lelang. Jenis lelang seperti ini, kesalahan kecil kadang terjadi, tapi mengatakan semuanya palsu, pasti tidak mungkin. Benar-benar berbicara sembarangan. Aku lihat kamu, ini benar-benar untuk mencari masalah. Memang, kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang itu palsu. Kamu yang tidak berguna. Apakah perkataanmu dianggap? Apa yang kukatakan tidak berlaku? Tenang saja. Seseorang memiliki keputusan akhir. Kepala keluarga Zeng datang. Itu Bos Zeng. Bos Zeng juga datang hari ini. Sekarang akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Tunggu sebentar. Lihatlah orang di sebelah Bos Zeng. Benarkah? Aku adalah ahli penilai seni terkemuka dari negara Huaguo. Mengapa Bos Zeng datang? Kamu lihat orang di sebelah Bos Zeng. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Qian, silakan datang. Tanpa memberitahu. Seharusnya aku menjemput kamu sendiri. Tidak perlu. Aku hanya bosan. Hanya berjalan-jalan. Sudah. Lelang hari ini. Apa yang aneh tentang itu? Sejujurnya, penyelenggara lelang kali ini memiliki masalah. Aku sudah mencoba mencari. Mereka mendapat informasi. Orang-orang sudah pergi. Aku sudah melaporkan ke polisi. Telah dilaporkan. Jadi, barang lelang hari ini, ternyata semuanya palsu. Ya, apa? Penyelenggara melarikan diri. Untungnya aku tidak mengambil apapun. Kalau tidak, aku akan merugi besar. Sungguh tak terduga. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Teknik pembuatan barang palsu ini memang sangat canggih. Penilai biasa tidak bisa melihat sama sekali. Bagus. Bahkan aku sendiri hampir saja salah menilai. Barang palsu ini memang sudah sampai ke tahap bisa menipu orang. Palsu. Semuanya palsu. Tidak mungkin. Mungkin salah paham. Bagaimana mungkin ini palsu? Salah paham. Aku sudah 40 tahun di industri penilaian barang antik. Selama 40 tahun penuh. Melihat ke seluruh negara. Hanya dari segi kemampuan penilaian barang antik. Jika aku bilang nomor 2, tidak ada yang berani bilang nomor 1. Barang palsu ini, bahkan Bos Zeng, baru saja ditemukan. Teman kecil, bagaimana kamu tahu begitu cepat? Hanya keberuntungan. Hanya saja, beberapa orang tidak mendengarkan nasihat. Tidak menangis sebelum melihat peti mati. Kamu yang tidak berguna. Kamu bicara tentang siapa? Baiklah, hari ini membeli barang palsu. Aku mengakui kekalahan. Tapi kamu juga tidak lebih baik. Akhirnya tetap menghabiskan 200.000. Membeli botol pecah. Malah kalian yang sudah berpengalaman. Hanya sebatas ini saja. Apakah ini asli atau palsu? Cukup dengan satu kali mencoba, sudah bisa tahu. Tuan Situ, bisakah kamu membantu aku untuk mengidentifikasinya? Vas porselen biru dan putih ini. Aku tidak percaya. Barang-barang yang diperebutkan oleh semua orang. Semuanya palsu. Tapi yang ini milikmu adalah yang asli. Memang, barang-barang yang kita beli, meskipun itu adalah barang palsu, itu adalah barang palsu kelas A. Tidak seperti vas porselen biru dan putih milikmu. Hanya dilihat dari kondisinya. Sudah terlihat palsu. Barang yang terlihat palsu ini, jangan bicara tentang 200.000. Bahkan tidak seharga $20. Ini, vas porselen biru dan putih ini, bukan dari dinasti Yuan. Aku sudah bilang, barang ini sama sekali palsu. Tidak, ini bukan palsu. Ini adalah porselen dari dinasti Tang. Apa? Ini adalah vas porselen biru dan putih dari dinasti Tang. Tidak mungkin. Kondisi vas porselen biru dan putih ini sangat buruk. Bagaimana mungkin ini asli? Apakah kamu salah? Apakah kamu mau melihat lagi dengan teliti? Pasti tidak salah. Kondisi vas porselen biru dan putih ini karena memiliki cacat. Karena porselen biru dan putih berasal dari awal dinasti Tang. Ini baru saja mulai populer. Porselen biru putih pada saat itu belum ada dinasti Yuan. Sangat sempurna. Kamu bisa
Ini semua membuatmu mendapat untung. Kamu menjadi kaya, menguasai. Jadi, berapa harga porselen biru putih dari dinasti Tang ini? Sebenarnya, berapa nilainya? Setidaknya 20 juta. Apa? 20 juta? 2. Saudara, kamu menjadi kaya. Bukankah itu hanya 20 juta? Apa hebatnya? Tak terduga. Ternyata kamu yang tidak berguna ini menemukan kesempatan. Sahabat, mata kamu memang tajam. 200.000 ini berubah menjadi 20 juta. Melonjak 100 kali lipat. Sahabat, porselen biru putih ini, jika kamu berminat, lebih baik jual kepadaku. Porselen biru putih dari dinasti Tang. Di pasar, belum pernah muncul. Aku bersedia. Ditambah lagi 200.000. Sebagai tanda baik, membuat hubungan baik denganmu. Terima kasih atas tawaran Bapak Qian. 20 juta memang tidak sedikit, namun belum mencapai harga dalam pikiranku. Nilai porselen biru putih ini jauh lebih dari itu. Xiao kamu, dia merasa harga yang ditawarkan oleh aku terlalu rendah. Baiklah, aku akan menambah 1 juta lagi. 2.300.000.000 juta. Membeli porselen biru kamu ini. Teman kecil, porselen biru dinasti Tang. Meskipun langka, tapi harga yang diberikan oleh Tuan Qian sudah cukup tinggi. Sudah cukup tinggi. Saudara, harga yang diberikan oleh Tuan Qian sudah dianggap yang tertinggi. Sudah cukup. Kamu sepertinya belum pernah melihat uang lebih dari 2 miliar. Kamu tipe orang seperti ini tidak akan habis dalam 2 generasi. Aku katakan nilai porselen biru ini tidak hanya 2 miliar, pasti lebih dari 2 miliar. Mengenai kalian dua badut ini, bahkan tidak bisa membedakan barang asli dan palsu. Bodoh yang merugi jutaan. Tidak pantas berbicara dengan aku. Bodoh. Kamu bilang siapa yang bodoh? Jangan kira kamu sudah mendapat sedikit uang. Berpura-pura di sini. Hanya 2 miliar. Paling kamu hanya bisa dianggap sebagai kaya mendadak. Mengatakan kalian bodoh. Memang tidak salah menilai kalian. 2 orang bodoh. Perhatikan baik-baik. Saudara, tidak. Jangan, kamu, lebih dari 2 miliar. Apa kamu gila? Kamu, anak kecil, apa maksudmu dengan ini? Layak, kamu yang tidak berguna. Seharusnya miskin seumur hidup. Seperti orang sepertimu. Kekayaan yang sudah di tangan. Kamu bahkan tidak bisa menahannya. Nasib miskinmu. Tak heran 3 generasi leluhurmu. Semuanya miskin sampai sekarang. Porselen biru dan putih era Tang ini memang tidak banyak. Anak kecil, kamu memecahkannya. Benar-benar merusak barang langit. Nilai porselen biru dan putih ini memang tinggi, tapi dibandingkan dengan isinya, tidak sebanding.